Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Eka Susilawati, guru biologi dari SMA 1 Cicalengka. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai materi tentang sel. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teori, sejarah, ukuran sel, dan komponen kimiawi yang berada di dalam sel. Hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu struktur dan fungsi organel sel. Sebelumnya, mari kita analogikan sel dan makanan yang biasa kita makan. Nah, tentunya pada musim penghujan ini kita sangat terbiasa atau sangat menyukai makanan yang berkuah, semisal bakso, mie ayam, kemudian soto ayam. Nah, jika kalian analogikan, satu mangkuk bakso itu hampir mirip dengan sel. Di dalam mangkuk bakso ada bakso, kuah bakso, mie, dan sayuran. Nah, sedangkan di sel ada sitoplasma, nukleus, dan organel-organel sel. Baiklah, hari ini kita akan mulai masuk pada struktur organel sel dan fungsinya. Sebelum itu, kita ingatkan kembali bahwa jenis sel itu ada dua macam. Yang pertama adalah sel prokariotik, yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel, contohnya bakteri. Sedangkan untuk sel eukariotik, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, dan alga. Nah, kita bahas satu persatu mengenai sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Di situ ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentriom, nukleus, nukleolus, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Baiklah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini adalah bagian terluar dari sel hewan. Bisa kalian lihat pada tampilan yang muncul di layar Anda, yaitu membran plasma ini terbentuk dari lipid dan protein. Pada bagian membran plasma ada yang disebut fosfolipid bilayer, yaitu fosfat, dan lipid, yaitu lemak. Bagian fosfolipid bilayer ini, bagian kepalanya itu suka air yang disebut dengan hidrofilik, sedangkan bagian ekornya tidak suka air disebut dengan hidrofobik. Pada bagian membran plasma ini juga ada protein integral yang menyambungkan antara bagian layer atas dan layer bawah. Kemudian ada protein perifer yang hanya bagian atas atau bawahnya saja tanpa menembus membran plasma. Kemudian ada karbohidrat, ada glikogen, ada kolesterol. Nah, itu adalah membran plasma. Apa sih fungsi dari membran plasma? Yaitu ada tiga. Yang pertama sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tepat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Nah, selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel, bersifat mampu mengenali dan mengantarkan rangsangan, berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme. Kemudian komponen utamanya adalah sitosol, substansi genetik simpanan, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Nah, selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua macam, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar.
Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama adalah mensintesis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, menetralisir racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom yang dilakukan di RE kasar. Nah, selanjutnya adalah kompleks Golgi atau badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah menjalankan sistem ekskresi, membuat membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan pembentukan akrosom. Nah, kemudian ada mitokondria, bentuknya seperti kacang merah. Nah, membran mitokondria ini memiliki membran dalam, krista, dan matriks. Kita bahas satu-satu. Membran dalam fungsinya untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP atau energi. Sedangkan kista ini untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Dan selanjutnya adalah matriks adalah untuk oksidasi asam lemak. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sel tumbuhan sebelum kita nanti mengkelompokkan dengan sel hewan. Pada bagian sel tumbuhan terlihat sekali nampak perbedaan. Bentuknya saja sudah kotak, menandakan dia memiliki struktur yang kuat dan tidak berubah. Nah, pada sel tumbuhan ini, dia memiliki organel khusus pada sel tumbuhan yang berbeda pada sel hewan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Fungsinya apa? Yang pertama sebagai penyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan memberi bentuk pada sel. Nah, selanjutnya organel khusus yang kedua adalah vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik berisi cairan dan dibatasi membran tonoplas. Jenis-jenis vakuola itu ada 3. Yang pertama adalah vakuola tengah, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Nah, fungsi vakuola itu ada 5. Ada tempat menyimpan zat makanan, tempat menyimpan pigmen, tempat menyimpan minyak asiri, memasukkan air melalui tonoplas, dan tempat penimbunan sisa metabolisme. Selanjutnya, sel khusus pada tumbuhan adalah plastida. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan protoplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandung plastida dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas mengandung klorofil, tentu saja disebut dengan zat hijau daun. Kromoplas mengandung pigmen non-fotosintetik yaitu berupa warna merah, orange, dan kuning. Sedangkan leukoplas tidak berwarna, biasanya disimpan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas sel khusus pada tumbuhan, sekarang kita masuk sel khusus pada hewan. Nah, sel khusus pada hewan yang pertama adalah lisosom. Lisosom merupakan kantung membran yang berisi enzim pencernaan. Ada protease, lipase, nuklease, dan fosfatase. Fungsi dari lisosom itu ada 4. Yang pertama adalah melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki atau autofag, membebaskan enzim keluar dari sel atau eksositosis, dan menghancurkan diri sel atau autolisis. Nah, itu adalah ciri khas yang pertama. Sedangkan ciri khas selanjutnya adalah sentriol. Sentriol ada bergandengan dengan sentrosom. Fungsi dari sentriol adalah untuk melakukan pembelahan sel secara mitosis ataupun meiosis. Nah, demikianlah kita bahas mengenai organel sel dan fungsinya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai bagaimana terjadinya
transportasi atau perpindahan makanan dari luar sel ke dalam sel. Nah, sebelum itu Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan isi dengan praktikum di mana kalian akan membuat model 3 dimensi sel hewan ataupun sel tumbuhan dari bahan makanan. Analogikan bahan makanan yang kalian temukan di sekitar kalian menjadi organel sel yang memiliki kemiripan yang sangat khas. Nah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Tetap salam semangat, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.